warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin memberikan materi tentang batas-batas wilayah Indonesia bagian barat. Saya Nazwa Fiza. Saya Widya Nurnaila. Saya Nazla. Saya Kapingga Harabijasa. Saya Safirina. Saya Julfikar. Batas wilayah Indonesia bagian barat. Batas Indonesia bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara Hindia. Selain itu, pulau paling terluas di Indonesia di Laut Andaman yang berbatasan dengan Kepulauan Nicobar adalah Pulau Ronde. Warga Sabang menyebutnya dengan Pulau Tempurung. Luasnya sekitar 43 hektar. Pulau ini berada di utara Pulau W, berjarak sekitar 33 km dari lepas pantai Sabang. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya ada beberapa pek keamanan yang dijaga oleh Part TNI atau Maritir dan Menara Marjosoa. Sebenarnya titik 0 km Indonesia adalah di Pulau Ronde. Tugu 0 km di Pulau Ronde masih kokoh, tegak berdiri di tengah pulau tersebut. Namun karena sulit untuk mencapai Pulau Ronde, maka titik 0 km pun dipindahkan ke Sabang. Sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia lebih mengenal Sabanglah sebagai titik 0 km Indonesia. Pulau Ronde juga dijuluki sebagai Pulau Mati karena memang tidak berpenghuni di sana. Sering ditemui ular piton, selain itu sumber air bersih juga sulit untuk didapatkan. Namun dalam sudut pandang pertahanan negara, Pulau Ronde merupakan mata dan telinga NKRI. Di ujung barat Indonesia di Laut Andaman posisinya, Pulau Ronde sangat strategis karena merupakan jalur pelayaran internasional. Sementara itu, perairan di pulau itu memiliki kekayaan alam laut yang melimpah, antara lain terumbu karang yang masih sangat sehat dengan jumlah ikan yang berlimpah, menjadikan perairan Pulau Ronde sebagai daerah penangkapan ikan terfavorit oleh para nelayan. Untuk mencapai Pulau Ronde dapat ditempuh dengan bot dari Sabang dengan waktu ditempuh sekitar 2 jam. Namun perjalanan laut dari Sabang ke Pulau Ronde 20 mil. Laut terbilang tidak mudah, gempuran ombak dan gelombang tinggi adalah tantangan menuju Pulau Ronde karena laut yang diseberangi merupakan pertemuan Teluk Melaka dan Samudra Hindia. Mengapa Andaman dan Nicobar yang terletak dekat Indonesia tapi milik India? Kepulauan Andaman dan Nicobar adalah sebuah wilayah persatuan di India yang terletak di Samudra Hindia. Kepulauan ini terdiri atas 2 kelompok utama yaitu Kepulauan Andaman dan Kepulauan Nicobar. Ibu kota teritori ini ialah kota Port Blair di Andaman. Berdasarkan sensus India tahun 2011, wilayah persatuan ini memiliki penduduk sebesar 536.152 jiwa. Sementara pada sensus 2011 berjumlah 280.581 jiwa. Luas wilayah daratan Kepulauan Andaman dan Nicobar diperkirakan sekitar 8.249 km². Sejarah nama Andaman dan Nicobar. Nama Andaman berasal dari kata Hanuman yang merupakan kata dalam bahasa Malayalam untuk dewa Hindu Hanuman.
Nama Nicobar adalah kata dalam bahasa Malayalam yang berarti tanah orang. Penduduk pertama, Kepulauan Andaman dan Nicobar telah dihuni selama ribuan tahun. Bukti arkeologi dapat memilih kembali keberadaan manusia hingga ke abad kedua sebelum Masehi. Tetapi hasil kajian genetik dan linguistik menunjukkan bahwa kepulauan ini sudah dihuni 30.000 sampai 60.000 tahun yang lalu. Pada zaman Paleolitikum pertengahan di Kepulauan Andaman, bangsa Andaman pada saat itu saling terpisah sehingga bahasa dan budaya mereka juga menjadi berbeda. Sedangkan penduduk asli di Kepulauan Nicobar terisolasi dan memiliki hubungan yang jauh dengan kepulauan. Bahasa utama yang dituturkan di Andaman dan Nicobar adalah bahasa Bengali, Hindia, Tamil, Nicobar, dan Talunggu. Bahasa lain termasuk bahasa Malayam dan Inggris. Demografi, terdapat lebih dari 570 pulau di Kepulauan Andaman dan Nicobar, dan 38 pulau di kepulauan tersebut dihuni kebanyakan di kepulauan antara sekitar 500 pulau berada dalam grup Andaman, termasuk 26 pulau dihuni. Nicobar yang lebih kecil termasuk 22 pulau utama dan 12 pulau dihuni. Andaman dan Nicobar terpisah oleh selat 10% dengan luas 150 km. Luas daerah Kepulauan Andaman sebesar 6.408 km persegi, sementara Kepulauan Nicobar memiliki luas sebesar 1.841 km persegi. Kepulauan ini adalah puncak penggunaan laut terbentang pada zona tektonik besar yang penggunaan laut yang terbentang pada zona tektonik besar yang terbentang dari Himalaya Timur di perbatasan Myanmar sampai Sumatera dan Sunda Kecil. Politik. Kepulauan Andaman dan Nicobar merupakan salah satu dari 7 wilayah persatuan di India. Tidak seperti negara India yang memiliki pemerintahan yang dipilih sendiri. Wilayah persatuan di pemerintahan secara langsung oleh perintah India, Presiden India menunjukkan gubernur untuk Kepulauan Andaman dan Nicobar. Wilayah ini memiliki 3 distrik, yaitu Distrik Andaman Utara dan Tengah, Distrik Andaman Selatan, dan Distrik Nicobar. Administrasi distrik dikepalai oleh wakil komisioner. Terdapat satu partai politik kecil dari wilayah ini, yaitu Sokoral. Agama. Presentasi pemeluk agama di Kepulauan Andaman dan Nicobar berdasarkan sensus tahun 2011 dengan jumlah penduduk sebanyak 3.591 jiwa, yakni Hindu 69,45%, Kristen 21,28%, Islam 8,52%, Sikh 0,34%, Buddha 0,09%, dan lainnya 0,32%. Pekerjaan utama warga Andaman dan Nicobar adalah agrikultur, peternakan, perikanan, perhutanan, perkebunan, konstruksi, transportasi, perdagangan, dan perniagaan. Penyebab Andaman dan Nicobar masuk ke wilayah India karena India maupun Kepulauan Andaman dan Nicobar sama-sama pernah disukai oleh Inggris. Maka kepulauan tersebut kini menjadi bagian dari India. Terlebih lagi dari pihak kolonial, Inggris memasukkan wilayah kepulauan ini ke dalam sistem injurnadikas yang sama dengan kolonial mereka lainnya di India.